Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Zakaria pasal yang ke-7 ayat 8 sampai 14. Firman Tuhan datang lagi kepada Zakaria, bunyinya, "Beginilah firman Tuhan semesta alam. Tegakkanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kasih setia dan kasih sayang satu sama lain. Janganlah menindas janda dan anak yatim, pendatang dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu satu terhadap yang lain." Tetapi mereka tidak mau menghiraukan, memberontak dengan meninggikan bahunya, dan menulikkan telinganya supaya tidak mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti intan, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaran para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datanglah murka yang hebat dari Tuhan semesta alam. Sama seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikian aku juga tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu, aku menyerahkan mereka dengan angin badai di antara segala bangsa yang tidak mereka kenal. Sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi, sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Sahabat Alkitab, kekerasan hati merupakan sebuah kondisi pada diri manusia yang masih kurang mendapatkan perhatian dari manusia itu sendiri. Padahal kekerasan hati pada diri seseorang akan sangat mengaruhi banyak hal dalam kehidupannya, entah terhadap diri sendiri maupun orang lain di sekitarnya. Kekerasan hati pada diri seorang manusia pun dapat mewujud dalam berbagai perilaku dalam setiap lingkungan kehidupannya. Setiap manusia pada segala generasi dan umur pun sama-sama berpotensi untuk berkeras hati. Misalnya, di dalam lingkungan keluarga, seorang anak berkeras hati untuk mendengarkan teguran orang tua, maupun orang tua yang juga berkeras hati untuk memaksakan kehendaknya mereka kepada anaknya. Alhasil, kekerasan hati akan menimbulkan suasana hidup yang tidak nyaman dan menghambat kesehatan proses pertumbuhan dari individu-individu yang terkait. Di dalam sejarah hidup beriman bangsa Israel, kekerasan hati pun menjadi sebuah topik yang secara serius mengganggu kehidupan relasional antara mereka dengan Tuhan. Mereka berulang kali mengeraskan hati untuk mengikuti bimbingan maupun menerima teguran dari Tuhan. Mereka pun masih menganggap pertimbangan diri dan kehendak personal sebagai kebutuhan paling penting untuk diwujudkan. Alhasil, entah sadar maupun tidak sadar, mereka justru membawa kehidupan iman ke dalam kondisi yang stagnan dan membentuk identitas kebangsaan mereka sebagai umat Tuhan yang menjadi tidak jelas. Padahal, Tuhan sudah berulang kali menunjukkan keseriusannya untuk membentuk identitas dan mengarahkan hidup bangsa Israel kepada tujuan penuh nilai. Namun mereka justru memilih untuk mengeraskan hati dan memberontak terhadap suara Tuhan. Hal ini mereka lakukan dengan kesadaran penuh melalui pengambilan keputusan untuk menolak kehadiran suara kenabian dari orang-orang yang diutus Tuhan, individu-individu yang dibimbing oleh roh Tuhan. Sahabat Alkitab, setiap umat Tuhan tentu sepakat bahwa segala perintah Tuhan adalah unsur-unsur yang perlu dipenuhi. Namun kita pun perlu mengakui dalam ketulusan dan memawas ke dalam diri sendiri bahwa kita bisa saja gagal untuk melakukannya. Melalui permenungan firman Tuhan pada hari ini, kita pun perlu menyadari bahwa kekerasan hati adalah penghambat perkembangan iman dan perusak kualitas relasi antara kita dengan Tuhan. Hal yang sungguh disayangkan adalah pada saat kita sendiri tidak menyadari bahwa kita sedang mengeraskan hati di hadapan Tuhan. Kita hanya sekedar suka mendengar firman, namun enggan untuk menerima dan mewujudkannya. Marilah kita berdoa. Tuhan, di dalam kesadaran diri kami atas firman-Mu yang mengkritik kami pada hari ini, tolong kami Tuhan untuk meninggalkan, melepaskan segala kekerasan hati kami, sehingga kami mampu menerima dan menjalani bimbingan dari Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.